Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama dan tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kenikmatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Tak lupa pula kirimkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu yang telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kenikmatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Tak lupa pula kirimkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari jalan gelap menuju terang benderang seperti saat ini. Saya Abdulilianisi akan menyampaikan topik mengenai sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin. Sabar tidak dapat dipisahkan dari syukur. Dalam agama Islam, sabar menjadi pengukur sedalam apa keimanan seseorang kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan pada kita beberapa sikap dalam menjalani hidup agar hidup lebih terasa lapang dan menyenangkan. Salah satu sifat yang dimaksud adalah sifat sabar. Sabar berarti dari bahasa Arab yang berarti menahan diri bila dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Makna sabar sangatlah luas. Yang ingin saya coba jelaskan di sini adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Apa saja yang harus dibangun dalam diri kita agar kita bisa bersikap sabar? Apa saja balasan bagi orang yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah pada dasarnya yang bernyawa pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita sebagai manusia yang oleh Allah dinaikkan derajatnya dari makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Ada beberapa ayat yang membuktikan kita adalah sebaik-baik ciptaannya. Allah berfirman, Quran Surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, apa kaitannya dengan sabar? Kaitannya adalah semakin kita ketahui siapa diri kita sebenarnya, maka semakin kita mudah bersabar dalam hadapi cobaan. Maka langkah pertama agar kita membuktikan membangun sifat sabar dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwa saatnya dimanapun kita berada, di kapanpun waktunya, pasti tidak akan pernah lepas dari cobaan. Hal yang harus kita tanam dalam mindset kita adalah semua yang Allah tetapkan untuk kita sebagai hambanya pasti baik. Semua yang Allah takdirkan tentang kita pasti bertujuan baik. Semua yang Allah takdirkan tentang kita pasti bertujuan baik. Pernyataan seperti ini mungkin agak sangsi di telinga kita, tapi dalam Al-Quran Allah memberitahukan kita tentang perkara ini.
Allah berfirman, Quran Surah Al-Baqarah ayat 716, wajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah memberitahu kepada kita bahwa apa-apa yang kita senangi belum tentu baik bagi kita. Itu juga sebaliknya, dan apa-apa yang menurut kita baik belum tentu baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya. Kemudian terlintas dalam benak kita, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena ilmu yang kita miliki sangatlah terbatas. Sedangkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi maka dari itu kita sebagai manusia harus selalu menanamkan dalam diri bahwa apa yang Allah beri, apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah baik untuk kita. Dari beberapa pembahasan yang dibahas, paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan agar sifat dan sikap sabar ada dalam diri kita. Yang pertama adalah menyadari dengan hati bahwasannya kita sebagai makhluknya tidak akan pernah lepas dari cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian yang ini tidak lain dan tidak mungkin semata-mata agar derajat ini tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita harus menanamkan mindset dalam pikiran dan hati kita bahwa apa yang Allah tetapkan bagi kita adalah baik, sehingga keyakinan kita akan pertolongan Allah akan selalu ada. Dalam Al-Quran, Allah memberikan pada kita tentang balasan bagi orang-orang yang bersabar. Pada surah Al-Baqarah ayat 159 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, nikmat apalagi yang lebih besar selain bersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadi tujuan kita, menjadi penjaga kita. Maka dari itu hendaklah kita berlatih untuk selalu bersabar dalam situasi apapun dan ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.